Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hakiki. Saya akan menjelaskan tentang kodifikasi hadis. Kodifikasi atau tadwin secara bahasa adalah mengikat yang terpisah dan mengumpulkan yang tercecer kepada satu kitab. Dan tadwin secara istilah adalah aktivitas mengklasifikasikan dan penyusun. Pada awal perkembangan Islam, mengkodifikasikan hadis tidak perlu penting karena pada waktu itu banyak sekali orang-orang yang mengetahui hadis Nabi. Seiring dengan perjalanan waktu, orang-orang yang hafal terhadap al-hadis semakin berkurang disebabkan mereka gugur di peperangan. Maka dengan umat Islam mengantisipasinya dengan melakukan kodifikasi hadis. Akan tetapi kodifikasi hadis tidak mungkin dapat dilakukan tanpa ada usaha sebelumnya. Para sahabat telah menyusun pondasi-pondasi kodifikasi dengan menghafal sabda Rasulullah SAW. Dengan hafalannya mereka yang terkenal kuat. Di samping itu terdapat sebagian sahabat yang mencatat hadis-hadis ke dalam catatan mereka. Kemudian usaha mereka yang dilakukan pada masa sahabat ini terus dikembangkan oleh generasi tabi'in. Generasi selanjutnya menggunakan sistem sanad, sehingga kodifikasi yang dilakukan secara resmi pada paruh pertama dari abad kedua dan seterusnya dapat dipertanggungjawabkan dan diuji ke otentikannya. 1. Sejarah kodifikasi hadis. Hadis Nabawi atau Sunnah Nabawiyah adalah satu dari dua sumber syariat Islam setelah Al-Quran. Fungsi hadis dalam syariat Islam sangat strategis. Di antara fungsi hadis yang paling penting adalah menafsirkan Al-Quran dan menetapkan hukum-hukum lain dan yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Begitu pentingnya kedudukan hadis. Pantas jika salah seorang ulama berkata, Al-Quran lebih membutuhkan kepada sunnah daripada sunnah kepada Al-Quran. Sejak zaman kenabian, hadis adalah ilmu yang mendapat perhatian besar dari kaum muslimin. Hadis mendapat tempat tersendiri di hati para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Setelah Al-Quran, seseorang akan dimuliakan sesuai dengan tingkat keilmuan dan hafalan hadisnya. Karena itu mereka sangat termotivasi untuk mempelajari dan menghafal hadis-hadis Nabi melalui proses periwayatan. Tidak heran jika sebagian mereka sanggup menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer demi mencari satu hadis saja. 2. Latar belakang kodifikasi hadis. Pembukuan hadis dimulai pada akhir abad pertama Hijrah dan rampung pada pertengahan abad ketiga. Hal ini tidak lepas dari adanya dorongan pembukuan hadis oleh Khalifah Umar ibnu al-Aziz dari Bani Umayyah. Pada waktu itu Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 Bani Umayyah yang naik tahta pada tahun 99 Hijriah berkuasa. Beliau ini dikenal sebagai orang yang adil dan warok. Bahkan sebagai ulama menyebutnya sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Tergeraklah hatinya untuk membukukan hadis dengan motif beliau khawatir ilmu hadis akan hilang karena belum dibukukan dengan baik. 2. Kemampuan beliau untuk menyaring hadis palsu yang banyak beredar. Al-Quran sudah dibukukan dalam mushaf, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran tercampur dengan hadis bila hadis dibukukan. Peperangan dalam menaklukkan negeri-negeri yang belum Islam dan peperangan antar sesama kaum muslim banyak terjadi. Dikhawatirkan ulama hadis berkurang karena wafat dalam peperangan tersebut. Kodifikasi pada awal abad kedua. Pengkodifikasian hadis secara resmi yang dilakukan atas instruksi khalifah secara luas dilakukan pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz.
Ia menjadi khalifah selama 2,5 tahun. Ia adalah keturunan Umar bin Khattab melalui ibunya, Laila Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Al-Khattab. Pada saat itu, beliau mendorong semua ulama berbagai negeri untuk mencatat hadis Rasulullah yang mereka hafal. Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada Qadhi dan Gubernur Madinah Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazim yang isinya, "Perhatikanlah hadis Rasulullah SAW, lalu tulislah, karena sesungguhnya aku khawatir kepada pengajian ilmu dan babatnya para ulama, dan janganlah kamu menerima kecuali hadis Nabi SAW, dan sebarluaskanlah ilmu dan duduklah sehingga mengetahui orang yang tidak tahu, karena sesungguhnya ilmu tidak akan musnah sehingga keadaannya semakin menjadi sesuatu yang rahasia." Perkembangan kodifikasi pada abad ini. A. Penyusunan yang dilakukan oleh ulama pada awal abad kedua ini dapat dikategorikan menjadi dua kelompok. Pertama, kitab-kitab yang berisi hadis Nabi semata. Kedua, kitab-kitab yang berisi hadis Nabi yang bercampur dengan keputusan resmi para khalifah, sahabat lainnya, serta para tabi'in. B. Kitab-kitab pada abad ini belum disusun secara sistematis. 2. Kodifikasi pada pertengahan awal abad kedua. Pada abad kedua Hijriah, daulah Islamiyah semakin luas dan para ulama semakin banyak, serta usaha pencatat hadis pun semakin meluas di masyarakat Islam waktu itu. Pengkodifikasian hadis pada waktu itu pada tangan tabi'in kecil dan tabi'ut tabi'in. Perkembangan kodifikasi pada abad ini. A. Pentadwinan hadis pada abad ini tidaklah begitu berbeda dengan abad sebelumnya. Kitab hadis terbagi dua. Ada yang sengaja mengumpulkan hadis-hadis Nabi saja, ada pula yang mencampurkan hadis Nabi dengan perkataan sahabat dan fatwa tabi'in. Bedanya sekarang bertujuan untuk istibatul ahkam, sedangkan sebelumnya dikarenakan kekhawatiran hilangnya sunnah. B. Pada masa ini belum ada pemisahan antara hadis sahih, hadis dhaif, dan wudhu. C. Pada masa ini hadis telah disusun secara mubawab. Hadis-hadis yang berkaitan dikumpulkan dalam satu bab, kemudian bab dikumpulkan kepada suatu kitab. Cara ini merupakan penyempurnaan metode pengkodifikasian periode sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Amr bin Sa'id al-Sya'bi. Karya-karya kodifikasi pada abad ini, beberapa ulama yang pertama kali pernah melakukan kodifikasi secara mubawwab di berbagai kota sebagai berikut. A. Abu Muhammad Abdul al-Malik bin al-Aziz di Mekah. B. Muhammad bin Ishaq bin Yasir al-Muttalib di Madinah. C. Ma'mar bin Rasid al-Basir Suma al-San'aniyah di Yaman. Sa'id bin Abi Arubah bin di Basrah. Abu Amr Abu Rahman bin Amr al-Auza'i di Syam. Muhammad bin Abdurrahman bin Abi bin di Madinah. Ar-Rabi bin al-Hajjah di Basrah. Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id di Kufah. Al-La'ij bin Sa'ad al-Fahmi di Mesir. Abu Salama Ahmad bin Salama bin Dinar di Basrah. Al-Imam Malik bin Anas di Madinah. Abdullah bin al-Mubarak di Khurasan. Jarir bin Abdul Hamid di Roy. Sufyan bin Uyainah di Mekah. Waqi bin al-Jarrah ar-Rasai di Kufah. Di antara kitab hadis yang sampai generasi sekarang di antara adalah kitab Al-Muwatta,
2 Al-Musnad, 3 Al-Jami', 4 Al-Mushannaf, 5 Al-Mushannaf, 6 Al-Maghayi Al-Siyar, 7 Al-Mushannaf, 8 Al-Musannaf, 9 Al-Musannaf, 10 Al-Maghayi Al-Nabawiyah, 11 Al-Musnad, 12 Al-Musnad, 13 Al-Mukhtalif Al-Hadis. Kodifikasi hadis pada abad ketiga. Perkembangan ilmu keislaman pada abad ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya dalam bidang ilmu hadis. Pada masa itu, para ulama rela berpergian jauh untuk mencari hadis, menyusun kitab tentang ilmu rijal, dan membukukan hadis, sehingga pada masa ini muncullah karya-karya tentang ilmu-ilmu hadis, semisal ilmu jarh wa ta'dil, ilmu tarikh, dan lainnya. Juga pada abad ini terjadi perkembangan sistematika penyusunan kitab hadis, sehingga lahirlah kitab-kitab musnad dan kutub as-sittah yang menjadi pegangan para ulama hingga saat ini. Perkembangan kodifikasi pada abad ini. Pada masa ini, kitab yang berisi hadis Rasulullah telah dipisahkan dari qaul sahabat dan fatwa tabi'in. B. Para ulama pada zaman ini telah mampu menentukan derajat hadis kepada sahih dan dhaif. C. Sistem penyusunan kitab hadis pada masa ini pun makin berkembang. Ada yang menyusun kitab hadis dengan sistem mushannaf, dan ada pula yang menyusun dengan sistem musnad. D. Pada masa ini pula muncul kitab-kitab ilmu hadis, di antaranya tentang ilmu mukhtalif al-hadis, misalnya kitab Tawil Mukhtalif al-Hadis karya Ibnu Qutaibah dan kitab Ikhtilafu al-Hadis karya bin Ali bin Al-Madin. Karya-karya kodifikasi hadis pada abad ini. Kitab Sahih dan Sunnah. 1. Sahih Al-Bukhari, 2 Sahih Muslim, 3 Sunan Abu Dawud, 4 Jami', 5 Sunan An-Nasa', 6 Sunan Ibnu Najah. Kitab-kitab musnad. A. Musnad Abu Dawud Sulaiman bin Dawud al-Tayalisi. B. Musnad Abu Bakar bin Abi Sa'id. C. Musnad Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali. D. Musnad Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. E. Musnad Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi. D. Kodifikasi hadis pada abad ketiga. Setelah berlaku abad ketiga yang merupakan masa keemasan bagi perkembangan ilmu-ilmu Islam, khususnya ilmu-ilmu tentang hadis Nabi. Ulama pada abad keempat ini mengikuti usaha pendahulu mereka dalam berkhidmat kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkembangan kodifikasi hadis pada abad ini. 1. Di antara mereka ada penyusun kitab hadis mengikuti metode kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dalam mentakhrij hadis-hadis sahih, di antaranya A. Sahih Ibnu Huzaimah, B. Sahih Ibnu Hibban, C. Al-Mudarak Al-Hakim. 2. Ada pula beberapa ulama yang menyusun kitab hadis dengan menggunakan metode as-sunnah. Dalam penyusunannya di antara lain A. Mutaqo Ibnu Jarud, B. Sunan An-Daruqutin, C. Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi. 3. Munculnya pula pada masa ini kitab hadis yang sangat bermanfaat sekali dan menjelaskan antara hadis dan tampaknya bertentangan, di antaranya A. Syarh Murkhil Al-Atsar At-Tahawi. 4. Pada masa ini pun para ulama ada yang membuat kitab hadis yang bertertib hadis-hadis berdasarkan nama sahabat periwayatnya, di antara lain A. Mu'jam Al-Kabir At-Tabarani. 5. Beberapa ulama membuat kitab-kitab
Mukhtaraj artinya adalah yang dikeluarkan. Maksudnya adalah seseorang yang mengeluarkan hadis dari satu kitab dan sanadnya dari diri dia sendiri, lalu sanadnya bertemu dengan syokhi pengarang kitab ini, selanjutnya bertemu dengan rawi yang lebih atas dari syokhi tersebut. Di antara kitab Mukhtaraj ini adalah A. Mukhtaraj Abu Bakar al-Ismaili, B. Al-Mukhtaraj Muhammad bin Ahmad bin Al-Hasan Al-Wadbiri, C. Mukhtaraj Ibnu Abi Dilin ala Al-Bukhari, D. Mukhtaraj Ahmad bin Musa bin Mardawah Al-Asbani, E. Mukhtaraj Yakub bin Ishaq Al-Riyani. Kodifikasi hadis pada abad kelima. Pada abad ini, para ulama mencoba membuat kumpulan hadis dengan metode jami, yaitu metode penggabungan antara dua kitab atau lebih. Kitab ini dikutip dari beberapa kitab hadis abad sebelumnya, di antaranya Al-Jamu' Bani As-Sahihani, B. Ibnu Al-Qurad, C. Al-Barqani, D. Imam B. Abdul Al-Humaidi, E. Al-Baghawi, F. Al-Ashibi, G. Imam Abi Abdillah Al-Asy'ari. Pada abad ini pun muncul beberapa kitab yang lain yang semakin memperkaya khazanah keilmuan Islam, di antaranya Asyar As-Sunnah Al-Baqiyah, B. Mazhabi As-Sunnah Al-Baghawi, C. Jami' Al-Usul fi Al-Hadis. Ya, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya mengkodifikasikan kitab hadis dari abad kedua sampai abad kelima merupakan usaha para ulama untuk menyelamatkan sunnah dan hadis dari sumber ajaran Islam. Perkataan hadis yang pada awalnya dipertentangkan menjadi hal yang mesti untuk dilakukan, bukanlah pelanggaran. Catatan hadis oleh Rasulullah SAW dilakukan untuk kemaslahatan. Oleh karena itu, pencatatan hadis untuk memelihara keaslian sunnah dan hadis Nabi mesti pula dilakukan supaya umat Islam di masa depan tidak kehilangan petunjuk yang akan menunjukkan mereka ke jalan yang benar atau Shirathul Mustaqim. Demikian penjelasan saya tentang kodifikasi hadis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.